Semua pertengkaran, semua keributan sebetulnya akibat kita tidak siap menerima perubahan. Betul apa tidak? Yuk kita sadari, sekali lagi yang permanen dalam hidup adalah perubahan. Yang abadi dalam hidup adalah perubahan. Tidak ada yang berubah dengan perubahan. Dan semua hal berubah kecuali satu, perubahan. Apa yang tidak berubah di semesta ini? Semuanya berubah kecuali satu, perubahan. Nah, perubahan itu ada dua. Satu, perubahan yang bersifat alami. Yang kedua, perubahan yang bisa direkayasa oleh kita supaya perubahan itu terjadi. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan berbicara hal yang sangat penting berkenaan dengan pergantian tahun baru Hijriah yang sebentar lagi akan kita jelang. Dan hari ini saya akan berbicara topik khusus, yaitu hijrah. Nah, apa sesungguhnya hijrah itu? Karena kita sering mendengar hijrah, hijrah, hijrah. Dan hari ini kita akan perdalam, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi fakta, sekaligus dari sisi yang lebih konstekstual dalam kekinian. Baik, kita lihat dulu dari sisi bahasa. Ternyata kata hijrah ini sebetulnya bahasa Quran. Jadi kata hijrah di Quran banyak sekali. Nanti saya akan tunjukkan ya, banyak ayat, walaupun tidak semuanya. Yang jelas kata hijrah ini adalah bahasa Arab. Dari kata hajaro, yuhajiru, muhajarotan, wahijrotan. Di mana kata ini berasal dari akar kata hajaro. Yahjuru hajron, yang arti yang sebenarnya adalah satu, meninggalkan. Yang kedua, berpaling. Yang ketiga, memutus. Dan yang keempat, menahan. Silakan dicatat ya. Jadi hijrah itu arti yang sebenarnya satu adalah meninggalkan. Yang kedua adalah berpaling. Yang ketiga adalah memutus. Dan yang keempat adalah menahan. Jadi saya kasih contoh yang sederhana dulu, ya. Meninggalkan kebiasaan lama yang tidak produktif, kemudian diganti dengan kebiasaan baru yang produktif, itu hijrah. Jadi meninggalkan. Yang kedua, berpaling, ya. Kita berpaling dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian menuju pada kebiasaan baik, itu hijrah. Memutus juga hijrah. Menahan juga hijrah. Jadi ada 4 ya kata penting yang tersimpan dalam kata hijrah. Yang pertama meninggalkan, yang kedua berpaling, yang ketiga memutus, dan yang keempat adalah menahan. Jadi termasuk juga menahan diri dari segala ya keinginan-keinginan yang senantiasa mendorong kita untuk ya menjadikan diri ini semakin ego. Itu juga termasuk pada konteks hijrah secara global. Nah, sekarang mari kita masuk ya
pada tataran sejarah sedikit. Hijrah yang kita kenal dulu itu kan sebetulnya adalah perpindahan tempat, di mana Nabi Muhammad melakukan hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Titik awal hijrah beliau adalah Mekah, dan Mekah itu artinya adalah kampung sebetulnya. Dan tujuan beliau itu adalah Madinah. Madinah itu artinya adalah kota. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Rasulullah di zamannya saat itu adalah migrasi sebetulnya. Migrasi dari kampung ke kota. Migrasi dari Mekah ke Madinah. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ya, dalam sejarahnya itu pada tahun 1 Hijriah, atau terjadi bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Kemana Nabi Muhammad itu di Madinah pergi? Nabi Muhammad di Madinah itu pergi ke satu tempat yang namanya Kuba. Dan apa yang dilakukan beliau saat hijrah dari kampung ke kota itu adalah membangun masjid. Nah, nanti kita kupas ya hakikatnya seperti apa. Jadi hijrahnya beliau dari kampung ke kota itu ternyata sesampainya di tempat hijrah, yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun masjid. Dan masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Nah, kenapa diberi nama Masjid Kuba? Dan nanti ada kaitannya, ada ayat-ayatnya yang akan saya ekstrapolasi hari ini. Kita elaborasi supaya lebih dalam pemahamannya. Baik, mundur dulu ke slide yang sebelumnya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu adalah perpindahan tempat, yaitu dari Makkah ke Madinah, dari kampung ke kota. Ya tentu saja dalam proses hijrah itu ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, dalam proses itu pasti ya kata hijrah yang 4 itu juga ada di dalamnya. Meninggalkan jelas, berpaling jelas ada, memutus jelas juga ada, ya, menahan juga ada. Nah, dalam cerita Mahabharata sebetulnya juga ada proses yang semacam ini, dan ini dilakukan oleh rombongannya Pandawa. Nah, apa yang terjadi ketika Pandawa itu hijrah? Perhatikan ya, ini agak filosofis sedikit. Ketika Pandawa itu diusir oleh Kurawa, sebetulnya ada kebodohan, ada kecerobohan yang dilakukan oleh Kurawa. Apa kira-kira kecerobohannya? Kalau Pandawa tidak diusir oleh Kurawa, seluruh tahapan-tahapan perkembangan yang dicapai oleh Pandawa diketahui Kurawa. Tapi begitu diusir oleh Kurawa, maka semua tahapan-tahapan yang dicapai oleh pihak Pandawa sama sekali tidak diketahui oleh pihak Kurawa. Maka Kurawa itu menjadi kalah oleh Pandawa karena buta kekuatan akibat kesalahannya sendiri mengusir pihak Pandawa. Makanya hati-hati ya, ketika seseorang diusir malah tidak terpantau, tidak bisa diikuti tahap-tahapan perkembangan yang dia bisa lalui.
Bahkan bisa jadi menimbulkan satu kekuatan. Itu juga yang terjadi pada Rasulullah. Jadi sebetulnya beliau itu pindah ke kota, pindah ke Madinah, sebetulnya satu, membangun sebuah kekuatan. Toh pada akhirnya kan beliau kembali lagi ke Mekah. Setelah memiliki sebuah kekuatan, setelah memiliki beberapa perubahan-perubahan kesadaran. Jadi walaupun kelihatannya di situ hanya pindah tempat, tetapi saya yakin di balik perpindahan tempat itu ada transformasi batin yang diinginkan Rasulullah. Ada transformasi kesadaran yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka yang pertama kali bangun ketika beliau pindah ke Madinah adalah masjid. Apa masjid itu? Kan dari kata masajid. Masajid itu adalah tempat sujud. Masajid itu tempat sujud. Ya tentu saja sujud yang dimaksud itu bukan sujud secara harfiah, bukan sujud secara fisik. Karena banyak orang secara fisik melakukan sujud, tetapi sesungguhnya secara mental, secara spiritual dia tidak sujud. Dan sujud yang melahirkan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa adalah sujud bukan secara fisik, tapi sujud secara mental, sujud secara spiritual. Ini sebetulnya yang akan dicapai. Makanya tempat pertama yang beliau bangun adalah masjid, yang kemudian disebut masjid. Masjid itu dari tempat sujud. Nah, sujud kepada siapa? Nah, ini yang harus kita korek ya. Kalau berbicara transformasi batin, jelas sujud yang dimaksud adalah meningkatkan kepasrahan diri secara total, bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada satu kekuatan besar yang harus diakses oleh setiap manusia, yaitu kekuatan yang maha dahsyat pada setiap manusia adalah kekuatan ilahi. Kan beda ya. Orang yang kerja merasa dirinya bisa, dia akan berbenturan dengan berbagai macam keterbatasan. Tapi orang yang bekerja, saat bekerjanya lillah, saat bekerjanya billah, saat bekerjanya bismillah, saat bekerjaan mengaplikasikan alhamdulillah, itu dahsyat. Itu yang disebut dengan mengakses sesuatu yang tanpa batas. Mungkin para sahabat ada yang punya pengalaman. Ketika kita bekerja, merasa diri kita bisa, terlalu percaya pada diri sendiri, tidak melibatkan satu kekuatan semesta yang luar biasa, makanya pekerjaan kita menjadi sangat biasa. Jadi saya pernah ya, pada satu kondisi tertentu harus mengerjakan pekerjaan dalam waktu singkat dan pekerjaannya kena deadline. Pada saat itu kemudian kita memaksakan agar pikiran kita mampu melakukannya, kita akan berbenturan keterbatasan. Kemudian kita serahkan kepada dia, billah. Jadi billah artinya apa? Bersama dengan Allah. Jadi kekuatan yang sedang dibangun oleh Rasulullah adalah menegaskan lillah, menegaskan billah, menegaskan bismillah, dan menegaskan alhamdulillah. Dicuci bersih para sahabat di situ, sehingga memiliki satu kekuatan yang dahsyat, dan setelah itu kemudian kembali ke Mekah dengan kesadaran yang berbeda. Dan di situ terjadilah proses ya yang sangat luar biasa, di mana Mekah hanya dalam waktu singkat bisa ditundukkan oleh rombongan Rasulullah pasca hijrah. Paham sampai di sini ya? Oke. Pahami ya, pelan-pelan. Jadi hijrah itu dari kampung menuju kota. Nah, kita lihat dalam Quran, di mana kata kampung ada, di mana ada kota ada di Quran. Mari kita buka dulu Al-Quran ya. Saya izin dulu, saya masuk dulu pada Al-Quran. Kita akan masuk dulu melihat kata kampung di Quran. Di mana kata kampung di Quran? Nah, silakan para sahabat menyaksikan ayat ini.
Ya, semoga bisa kelihatan dari belakang ya. Yuk kita lihat ayat ini ya. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka. Nah, kami di sini adalah Allah. Siapa mereka? Ternyata mereka di ayat ini adalah Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu adalah kaum, kelompok. Isra itu hanya berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel adalah siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan, itulah Bani Israel. Apa pesan Allah kepada Bani Israel? Ini pesannya. Bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampungmu. Ini perintah sangat luar biasa. Perintah simbolik yang sangat luar biasa. Jadi Bani Israel ini disuruh untuk bunuh diri agar dia bisa keluar dari kampung. Kampung identik dengan kegelapan. Kampung identik dengan keterbelakangan. Kampung identik dengan kebodohan. Kampung identik dengan jahiliyah, kira-kira begitu. Ya, itu adalah simbolik dari kampung. Dan ternyata untuk meninggalkan kampung kita harus bunuh diri. Nah, dalam ayat ini bunuh diri ini ternyata bagus karena diperkuat oleh pernyataan berikutnya. Saya bacakan ya. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan yang berhasil bunuh diri hanya sebagian kecil saja. Ayo kita perhatikan. Diri itu yang mana? Nah, kalau berbicara tentang diri yaitu nafs. Nah, diri itu adalah nafs. Dalam bahasa lain, diri itu sering juga disebut dengan ego. Jadi perintah bunuh diri sebetulnya adalah bunuh ego. Apa ego itu? Ego itu adalah pikiran palsu kita. Ego itu adalah diri palsu kita. Diri yang dikendalikan oleh pikiran yang tidak tercahayakan oleh nur ilahi. Itu yang disebut dengan diri palsu. Jadi sebetulnya perintah bunuh diri di sini adalah perintah untuk membunuh diri palsu kita. Karena ego cuma dua. Sering saya ulang-ulang. Yang pertama, makanan ego adalah rakus, tamak, serakah terhadap apa yang kita ingin. Dan yang kedua, makanan ego adalah benci terhadap apapun yang tidak kita ingin. Jadi kalau kita selalu rakus kepada yang kita ingin dan benci kepada yang tidak kita ingin, kita tidak bisa menerima yang kita ingin dengan yang tidak kita ingin dengan cara yang sama. Sebetulnya kita sedang membangun ego. Itu seperti yang harus dibunuh. Dan yang bisa membunuh ini, kata Quran, hanya sebagian kecil dari mereka. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, pelajaran tentang apa? Pelajaran tentang bunuh diri. Jadi Quran ini sangat luar biasa sebetulnya, mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bisa membunuh diri, membunuh ego. Karena ini adalah titik awal hijrah. Maka kata Quran, apa katanya? Tentulah hal demikian itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan mereka. Jadi ternyata bunuh diri ini dua hasilnya. Satu, satu lebih baik bagi mereka, dan yang kedua menguatkan. Nah, makanya hijrah ini sebetulnya membangun kekuatan. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kita menciptakan masalah. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari kampung ke kota, sebetulnya intisarinya adalah meningkatkan kesadaran untuk menyelesaikan masalah di kesadaran yang berbeda. Jadi para sahabat, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kesadaran kita tidak di-upgrade?
Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak hijrah? Makanya hijrah yang saya maksud di sini, titik beratnya adalah transformasi batin. Karena dalam kekinian, hijrah berpindah tempat sudah tidak penting lagi. Hijrah yang dibutuhkan sekarang oleh kita adalah transformasi batin. Baik, sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Jadi yang pertama kali harus kita tekankan adalah titik awal hijrah. Titik awal hijrah adalah kampung. Nah, untuk keluar dari kampung maka kita harus bunuh diri. Itu yang pertama dilakukan. Bunuh diri yang dimaksud adalah membunuh ego. Baik, masih ingat orang tua kita ya, kalau di Tatar Parahyangan, kalau pergi dari kampung ke kota, kan bahasanya itu adalah nyaba. Betul nggak? Badai kamana ya? Badai nyaba. Kamana? Kadaya. Makanya di Bandung ada namanya Dayakolot. Dayakolot itu bahasa artinya adalah kota tua. Di Bandung ada Dayakolot, ternyata di Jakarta juga ada kota tua. Ini kan simbolik yang sangat penting untuk kita maknai secara dalam. Nah, kota tua bahasa Qur'annya Baitul Atiq. Makanya kurban tidak sah kalau tidak dilakukan di Baitul Atiq. Jadi sebetulnya apa Baitul Atiq itu? Nah, Baitul Atiq itu sesungguhnya adalah rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia. Apa itu? Yaitu yang bernama kolbu. Jadi kenapa Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah itu yang pertama dibangun itu adalah Masjid Quba? Karena Quba itu adalah masajid. Masajid adalah tempat sujud. Tempat sujud yang sebenarnya bagi manusia adalah kolbu. Itu yang disebut dengan Bakah al-Mubarakah. Inna awala baitin wudi alinas lalati bibakata mubarakah fihi ayatum bayina maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sebetulnya simbolisasi Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah membangun Masjid Quba itu sebenarnya relevansinya sangat luar biasa dengan hijrah transformasi batin. Baik, sampai sini mengerti? Oke. Jadi titik awalnya di mana? Kampung. Nah, titik akhir perjalanan hijrah itu adalah kota. Nah, di mana kota itu ada? Nah, saya akan tunjukkan satu ayat dulu supaya para sahabat semua mengerti. Saya akan tunjukkan kata kota di Quran di mana. Nah, kata kota di Quran adanya di sini, yaitu di Quran surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi saya akan klik dulu, yaitu ayat yang ke-19. Nah, baik, saya tunjukkan di sini ada kata kota. Nih, saya tunjukkan pakai cursor ya, itu kata kota. Kelihatan dari belakang? Kelihatan dari belakang? Nah, kata kota di situ. Nah, ternyata kata kota dalam Al-Quran yang pertama ada di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-19. Nah, sehari-hari sebenarnya kita juga sering bilang kata kota, yaitu di Quran surat At-Tin. Watin wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Tuh, balad. Balad itu kota. Jadi watin, apa tin itu? Demi tin. Nah, kita taunya buah tin. Buah lagi. Begitu cerita buah, makanan. Perut lagi.
Itu yang namanya buah seperti itu dinamakan buah tin, itu bukan Allah yang ngasih nama. Ya kita-kita juga. Karena tin yang dimaksud di Quran dengan buah itu gak ada hubungan sama sekali. Tin itu adalah sebuah lokus pada diri manusia. Dan kalau kita bisa membuka lokus itu, tahu kuncinya, tahu pintunya, dan bisa masuk ke dalamnya, kita akan bertemu dengan isinya tin. Nah, yang hebat itu buah tin. Pernah tahu nggak kalian buah tin? Saya pernah punya nanam di rumah. Nah, buah tin itu ya, kalau matang begitu dibuka, isinya itu persis seperti galaksi. Ada putihnya, ada merahnya, persis seperti delima. Makanya kenapa delima disebut dalima? Kan dalima itu dari Quran surat Al-Ikhlas sebetulnya. Allahu ahad, hiji dah. Allahu somad, dua tahda. Lam yalid, tiga. Walam yulad, empat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu. Maka disebut dalima. Jadi sebutnya delima itu udah jadi bahasa Indonesia. Aslinya bukan delima, aslinya dalima. Dalima itu Quran surat Al-Ikhlas. Dan Al-Ikhlas itu adalah proses untuk menunggal. Sampai kita merasakan mengahad dengan Allah. Makanya perintah pertama Al-Ikhlas adalah kul. Kul itu katakan. Untuk siapa kata kul ini? Untuk yang sudah mengalami. Yang sudah bisa mengahad dengan Allah, boleh ya mengatakan Allahu ahad. Yang belum merasakan bagaimana merasakan kehadirannya, belum mengahad dengan Allah, tidak boleh menyatakan Allahu ahad. Karena yang disuruh untuk berkata adalah yang sudah mengalaminya. Kenapa 3 surat terakhir pakai kul? Karena kul itu perintah untuk yang sudah mengalaminya. Anda yang tidak pernah bagaimana merasakan ya, merasakan pergi ke satu tempat, tidak boleh Anda cerita tentang tempat itu. Karena kalau cerita kan berbahaya. Apalagi kalau cuma tahu dari buku, atau tahu dari YouTube, atau tahu dari Google, atau tahu dari apa kata orang. Yang pernah saya ajak ke kampung saya, ke Garut, boleh cerita tentang kampung saya. Yang belum, cuma dapat kabar dari orang, jangan cerita. Yang boleh cerita itu yang sudah ngalamin. Makanya 3 surah terakhir pakai kul. Karena apa? Itu surah terakhir, berarti kan sudah puncaknya pengalaman.